Halo teman-teman semua, hak-hak anak dikelompokkan menjadi 10. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan peran dalam pembangunan. Ayo teman-teman semua, kita pelajari bersama hak-hak anak berikut ini. Yang pertama, hak anak untuk bermain. Teman-teman, bermain adalah hak anak yang harus dipenuhi, karena dengan bermain, anak-anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya dan memberikan peluang bagi anak untuk berkembang seutuhnya, baik fisik, intelektual, dan perilaku. Yang kedua, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi teman-teman, pendidikan sejak dini diwajibkan karena pendidikan anak usia dini merupakan pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsang untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut, baik di jalur formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan adalah seluruh kegiatan yang kita lakukan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan baik fisik maupun psikis, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Yang keempat, hak anak untuk mendapatkan nama atau identitas. Setiap anak berhak untuk memiliki nama, dan nama yang kita berikan bagus dengan artinya yang baik. Anak akan merasa bahagia dengan nama tersebut. Yang kelima, hak anak untuk mendapatkan status kebangsaan. Teman-teman, setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui pemberian dokumen kenegaraan, misalnya akte kelahiran dan kartu identitas. Hal ini mendukung anak-anak untuk mendapat pendidikan dan kesehatan yang memadai, hak sosial, serta pemilihan umum. Yang keenam, hak anak untuk mendapatkan makanan. Teman-teman, anak-anak membutuhkan makanan dengan kualitas dan gizi seimbang agar anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Kita juga harus memastikan anak mengonsumsi makanan yang baik, yang terdiri dari aneka sumber seperti karbohidrat, sayur, buah-buahan, protein, dan mineral. Yang ketujuh, hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Teman-teman, layanan kesehatan yang cukup perlu kita berikan kepada anak-anak agar tidak terjangkit penyakit yang dapat mengganggu proses belajar dan kecerdasan anak-anak kita. Menjaga kesehatan anak dengan cara menjaga kebersihan diri anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memberikan imunisasi kepada anak
tepat waktu di layanan kesehatan terdekat. Yang kedelapan, hak anak untuk mendapatkan rekreasi. Teman-teman, rekreasi bagi anak-anak tidak selamanya harus di tempat wisata. Yang penting, kita mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya, bermain, jalan-jalan, dan bereksplorasi di lingkungan sekitar kita. Kesembilan, hak anak untuk mendapatkan kesamaan. Teman-teman, setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik suku, budaya, pendidikan, agama, dan apapun latar belakangnya, serta kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang dengan seluruh hak-haknya. Yang terakhir, hak anak untuk berperan dalam pembangunan. Teman-teman, sejak dini kita bisa memperkenalkan kepada anak pengetahuan tentang menjadi warga negara yang baik. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan atau suka membantu orang lain yang kesusahan. Teman-teman dan para orang tua, mari kita satu tekad untuk memenuhi hak-hak anak kita.